Assalamualaikum dan selamat sore ya. Nah, jadi bisa nih. Coba nurun. Nggak jalan. Continue gimana nih? Coba klik, coba klik tanda panahnya dok, mungkin bisa bergerak dok. Ya, ini udah bisa lihat nih. Sudah terlihat dok. Nggak bergerak apa nih? Ini udah bisa dilihat. Sudah dok. Okelah. Nah, jadi pada sore hari ini kita berbicara tentang nyeri kepala ya, atau bahasa Inggrisnya sebagai headaches, atau bahasa Latinnya sebagai cephalgia ya. Jadi bahasa awam sering juga disebut sebagai puyeng ya, pusing ya, dan sakit kepala. Jadi secara definisi dapat disampaikan bahwa nyeri kepala atau headache itu adalah suatu sensasi atau perasaan yang tidak menyenangkan atau perasaan nyeri yang dirasakan ya di kepala, mulai sepanjang dari dagu ya sampai ke belakang kepala. Dari dagu sampai ke belakang kepala atau cervico-occipital. Jadi setiap adanya nyeri atau ketidaknyamanan ya di sepanjang dagu sampai ke belakang kepala, itulah disebut sebagai nyeri kepala atau headache atau cephalgia. Nah, secara epidemiologi ya dilaporkan bahwa prevalensi lifetime ya daripada nyeri kepala itu pada pria sekitar 90%. Artinya dari 100 orang pria semasa hidupnya pernah mengalami 90 orang mengalami nyeri kepala. Dan pada wanita lebih sering lagi yaitu 96%. Sedangkan migrain itu prevalensinya yaitu 6-9% pada pria. Pada wanita 15-18%. Migrain biasa mengenai dewasa muda dan ini ada pengaruh faktor genetika. Nah, dari grafik ini dapat kita lihat bahwa prevalensi migrain pada wanita yaitu daerah yang warna merah ini itu lebih tinggi daripada daerah yang warna biru ya pada prevalensi kepala migrain pada pria. Jadi usia 5-10 tahun ya prevalensi migrain pada wanita kurang dari 10%, kemudian dengan menanjaknya usia terus sampai paling tinggi ya prevalensinya pada usia 30-40 tahun. Kemudian dengan bertambahnya usia pula maka prevalensi migrain pada wanita ini akan menurun seiring dengan bertambahnya usia. Sedangkan prevalensi migrain pada pria itu selalu rendah ya. Angkanya berkisar di bawah 10%. Dari data epidemiologi hospital base ya, artinya data yang diambil dari rumah sakit ya, prevalensi lifetime tension type headache itu lebih sering lagi yaitu 78%. Kemudian episodic tension type headache 63%, pada pria 56%, pada wanita 71%. Tension type headache kronik yaitu 3%, pada pria 2%, pada wanita 5%. Yang terdiri dari episodik tension type headache untuk angka prevalensi Indonesia yaitu sekitar 31%. Untuk angka prevalensi Medan
pernah dilakukan penelitian yaitu sekitar 9,8%. Sedangkan chronic transient headache, ya angka prevalensinya untuk angka nasional yaitu 24% dan angka di Medan yaitu sekitar 44%. Sedangkan angka migrain nasional yaitu sekitar 10%, ya, di mana terdiri dari migrain tanpa aura 6,3% dan migrain dengan aura 1,8%. Jadi angka migrain sekitar 10%, ya. Nah, dari angka prevalensi, ya, data kunjungan pasien berobat jalan di poliklinik neurologi, ya, dari 10 besar jenis penyakit ternyata sefalgia atau nyeri kepala menduduki tingkat teratas, ya, yaitu sekitar 42%. Yang diikuti dengan penyakit lainnya, ya, yaitu osteoartritis, stroke, low back pain, insomnia, epilepsi, vertigo, Bell's palsy, LBP, dan HNP serta neuropati. Dari 42% sefalgia ini terdiri dari migrain, ya, tanpa aura 6-10%, kemudian migrain dengan aura, episode tension headache 31%, chronic tension headache 24%, cluster headache 0,5%, mixed headache 14%, post traumatic syndrome, kemudian secondary headache 3%, dan chronic headache serta chronic paroxysmal hemikrania 1%. Nah, masuk kita kepada skala verbal nyeri kepala. Jadi maksudnya skala verbal nyeri kepala ini adalah tingkat keparahan daripada nyeri kepala, ya. Jadi kalau skalanya 0 itu artinya interpretasinya tidak ada nyeri kepala. Kalau 1 skornya itu artinya nyeri kepalanya ringan. Di mana pada kondisi ini kegiatan sehari-harinya, activity daily living-nya masih normal. Kalau skornya 2 itu nyeri kepalanya sedang. Di mana pada keadaan ini activity daily living-nya sedikit terganggu dan tidak membutuhkan istirahat. Jadi masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Kalau dia skornya 3, ya, yaitu nyeri kepala berat. Di mana pada kondisi ini activity daily living-nya sangat terganggu sehingga pasien membutuhkan istirahat, bahkan kadang-kadang sampai diopname, ya. Inilah tingkat keparahan daripada nyeri kepala yang diukur dengan headache verbal scale. Nah, sekarang patofisiologi nyeri kepala, ya. Nah, bagaimana timbulnya nyeri kepala? Ini dapat diterangkan secara neuroanatomi, yaitu adanya stimulasi daripada nociceptor primer, ya, di kepala, kemudian adanya lesi, ya, pada jaras-jaras yang memproduksi nyeri dari peripheral nervous system dan central nervous system. Adapun struktur yang memproduksi nyeri, ya, atau struktur yang sensitif terhadap nyeri di kepala yaitu paling banyak adalah scalp, ya. Scalp itu adalah kulit kepala. Ini adalah struktur yang memproduksi nyeri, ya, atau sensitif terhadap nyeri. Samping itu arteri meningeal media, ya, sinus neural, kemudian pars cerebri, kemudian bagian proksimal daripada arteri vial yang besar. Sedangkan epidema ventricular, ya, plexus coreus, ya, vial pons, dan sebagian besar daripada parenkim otak itu sendiri tidak memproduksi nyeri, ya. Kalau jaringan otak itu dipor, ya, tidak memproduksi nyeri. Jadi ada pun struktur yang terlibat dalam proses terjadinya nyeri kepala ini, ya. Pertama adalah pembuluh-pembuluh darah besar intrakranial dan dura mater, kemudian bagian terminal perifer dari nervus trigeminal yang menerpasi struktur-struktur tersebut, kemudian bagian kaudal daripada nukleus trigeminal, ya, yang memanjang ke dorsal horn, ya, cornu dorsalis dari spinal cord bagian atas cervical yang menerima input dari radix cervical, ya, pertama dan kedua yang disebut sebagai
trigeminocervical complex. Samping itu adanya sistem modulasi nyeri, ya, pain modulatory system, jadi otak yang menerima input dari reseptor trigeminal. Adapun saraf cranialis, ya, yang terlibat dalam proses patofisiologi nyeri kepala ini paling banyak adalah nervus kelima, ya, nervus trigeminus. Jadi sebagian besar daerah kepala itu dipersarapi oleh nervus kelima, ya, nervus trigeminus. Samping itu adalah 3 cervical pertama, ya, saraf cervical pertama, kemudian saraf 7, ya, facial nerve, nervus facialis, kemudian saraf ke-9 glossopharyngeus, dan saraf 10 nervus vagus. Jadi inilah saraf kranial yang terlibat dalam proses terjadinya nyeri kepala. Nah, jadi pada gambar ini dapat kita lihat bahwa sebagian besar pada kepala itu dipersarapi oleh nervus 5. Nervus 5 itu intinya berasal dari pons, ya. Nah, trigeminal nerve nucleus dari pons, kemudian dia ke ganglion baseri, dia akan membentuk 3 divisi, ya. Cabang 51 itu cabang ophthalmicus yang mempersarapi daerah mata ke atas, ya, ophthalmic. Kemudian cabang 52, kemudian cabang 52 ini mempersarapi daerah maxillaris dan sekitarnya, dan cabang 53 yaitu cabang mandibularis, ya, mempersarapi daerah mandibula dan sekitarnya. Nah, jadi ini kira-kira proses terjadinya timbulnya nyeri kepala, ya, yaitu diawali daripadanya aktivitas yang abnormal dari kortikal, ya, dari korteks cerebri, itu akan menimbulkan cortical spreading depression, ya. Adanya cortical spreading depression ini akan mengaktifasi sistem TGVS, ya, trigeminal-vascular system. Apabila teraktivasi, ya, trigeminal-vascular system ini itu akan menimbulkan nyeri kepala. Di samping itu adanya inflamasi neurogenik dan sentral sensitisasi yang akan memperberat nyeri kepala, dan adanya modulasi daripada abnormal brainstem function di otak, ya. Ini akan memodulasi nyeri kepala. Di sini dapat kita lihat bahwa pada proses terjadinya kepala itu terjadinya adanya pelepasan neuropeptida. Neuropeptida ini akan menyebabkan vasodilatasi, ya. Vasodilatasi ini menyebabkan nyeri kepala, ya, disampaikan kepada saraf, ya, nervus trigeminus, kemudian ke thalamus dan ke otak, ya. Masuk kita kepada klasifikasi nyeri kepala. Nah, jadi nyeri kepala ini secara garis besar dapat dibagi atas 2, yaitu nyeri kepala primer atau primary headaches, ya. Yang dimaksud dengan nyeri kepala primer adalah nyeri kepala di mana tidak ada suatu penyakit yang mendasari timbulnya nyeri kepala tersebut. Artinya, ya, nyeri kepala kelompok primer ini apabila dilakukan pemeriksaan penunjang, katakanlah seperti CT scan atau MRI, tidak jumpai kelainan, tapi si pasien benar-benar mengalami nyeri kepala, ya. Jadi yang termasuk nyeri kepala primer ini yaitu migraine, congenital headache, kemudian trigeminal autonomic cephalalgia, dan other primary headache disorder. Jadi nyeri kepala jenis ini, ya, kalau dilakukan pemeriksaan penunjang tidak jumpai kelainan, tapi pasien benar-benar merasakan nyeri kepala. Sebaliknya kalau nyeri kepala sekunder, yaitu nyeri kepala di mana timbulnya nyeri kepala akibat adanya suatu penyakit yang mendasarinya, ada penyebabnya diketahui, ya. Misalnya, ini headache attributed to trauma or injury of the head and neck, ya. Jadi setelah trauma pada kepala dan leher menimbulkan nyeri kepala. Jadi jelas ada penyebabnya, ya. Penyebabnya adalah trauma pada kepala. Itulah disebut sebagai nyeri kepala yang sekunder. Selebihnya yaitu ada nyeri kepala berkaitan dengan gangguan vaskular. Misalnya adanya pecah pembuluh darah otak, atau penyumbatan pembuluh darah otak menimbulkan nyeri kepala. Jadi ada jelas, ya,
underlying disease-nya, penyakit yang mendasarinya yang menimbulkan nyeri kepala. Kemudian ada nyeri kepala yang berkaitan dengan gangguan non-vaskular, intrakranial, ada yang nyeri kepala berkaitan dengan zat atau putus zat ya, atau kemudian nyeri kepala yang berkaitan dengan infeksi, adanya infeksi otak atau selaput otak, pembungkus otak menyebabkan nyeri kepala. Ya, itu jelas termasuk nyeri kepala yang sekunder. Kemudian ada nyeri kepala yang berkaitan dengan gangguan hemostasis. Ada nyeri kepala ya yang berkaitan dengan gangguan kranium, ya. Kemudian leher, mata, telinga, hidung, sinus, mulut, ya, dan struktur-struktur pada wajah dan leher. Ada gangguan pada daerah tersebut, ya, wajah dan leher menimbulkan nyeri kepala. Itu termasuk nyeri kepala yang sekunder, jelas penyebabnya. Kemudian ada nyeri kepala berkaitan dengan gangguan psikiatri. Ya, ada lagi painful cranial neuropathy, ya. Ada painfulation of the cranial nerve and other facial pain. Dan ada nyeri kepala lain, gangguan nyeri kepala lainnya. Nah, masuk kita kepada nyeri kepala primer yang pertama, yaitu nyeri kepala migrain. Ya. Jadi kalau sebelumnya nyeri kepala migrain hanya dikenal ada migrain dengan aura dan tanpa aura. Ternyata setelah diteliti dan dilaporkan oleh International Classification of Headaches Disorder ICSD-3 beta version 2013, ada puluhan jenis nyeri kepala migrain, ya. Di antaranya migrain tanpa aura, migrain dengan aura, migrain dengan tipikal aura. Ini dibagi lagi tipikal aura tanpa nyeri kepala, ada tipikal aura dengan nyeri kepala, ada migrain dengan aura brainstem, ada hemiplegic migrain, ada familial hemiplegic migrain, ini ada tipe 1, 2, 3, ada sporadik hemiplegic migrain, ada retinal migrain, ada chronic migrain, complication of migrain, status migrainosus, persistent aura, without infarction, migrainous infarction, migrainous aura, trigger seizures, probable migraine without aura, probable migraine with aura, episodic syndrome that may be associated with migraine, ada recurrent gastrointestinal disturbances, kemudian ada cyclical vomiting, abdominal migraine, kemudian benign paroxysmal vertigo, dan benign paroxysmal torticollis. Jadi banyak jenisnya, ya. Jadi ini untuk menegakkan daripada jenis-jenis migrain ini ada kriterianya, ya. Jadi untuk lebih detail tentang kriteria bagaimana menegakkan jenis-jenis daripada migrain ini nanti dapat kamu baca sendiri, ya, karena dalam waktu singkat ini tidak mungkin kita bahas satu persatu kriterianya, ya. Ya, secara garis besar nanti hanya kita bahas tentang kriteria migrain dengan aura dan tanpa aura. Nah, jadi migrain itu ada migrain tanpa aura, migrain dengan aura, chronic migrain, complication of migrain, probable migrain, episodic syndrome that may be associated with migraine. Nah, ini secara garis besar, ya, dari migrain. Nah, jadi sekarang masuk kita kepada kriteria kepada migrain, ya. Oleh karena dari pemeriksaan penunjang tidak dapat ditegakkan diagnosanya, maka untuk menegakkan diagnosa migrain atau nyeri kepala primer semuanya harus dengan kriteria diagnostik. Jadi ada kriteria diagnostik, ya, yang diterbitkan oleh International Classification of Headache Disorder, ya, 3 beta version tahun 2013. Apa kriterianya nyeri kepala migrain? Pertama harus setidaknya ada 5 serangan. Jadi nyeri kepala migrain dikatakan apabila setidaknya harus ada 5 serangan. Kalau dia nyeri kepala yang 2 kali, 3 kali, 4 kali itu belum dikatakan migrain. Itu salah satu. Yang kedua, nyeri kepala durasinya berlangsung 4 sampai 72 jam.
Jadi kalau nyeri kepalanya hanya singkat aja, misalnya 1 jam 2 jam, itu mungkin bukan migrain, ya. Jadi dia 4 sampai 72 jam. Kemudian kriteria berikutnya ya, memenuhi kriteria setidaknya harus ada 2 karakteristik berikut ini. Nyeri kepala migrain biasanya adalah unilateral, jadi mengenai sebelah kepala, ya, artinya sebelah kanan aja atau kiri saja. Kemudian nyeri kepalanya berdenyut ya, pulsating. Kemudian intensitasnya sedang sampai berat. Kemudian nyeri kepalanya diperberat oleh aktivitas fisik. Ya, harus ada tidaknya 2 daripada kriteria ini. Kemudian kriteria D-nya itu setidaknya harus ada 1 dari gejala berikut, yaitu mual dan atau muntah. Ya. Dan yang B yaitu fonofobia dan fotofobia. Inilah kriteria migrain. Ya, kriteria diagnostiknya. Jadi kalau dia memenuhi kriteria ini, itulah baru kita katakan nyeri kepala yang migrain. Ada kriteria E terakhir yaitu not attributed to another disorder. Jadi tidak berkaitan dengan gangguan lainnya. Jadi tidak ada gangguan penyakit lainnya. Jadi kriteria E ini penting. Ini kalau ada gangguan lainnya berarti sudah nyeri kepala sekunder. Ya. Misalnya ini sudah memenuhi kriteria A, B, C, D. Ternyata scanning ada tumor, ya batal lah diagnosa migrain ya. Itu makanya kriteria ini penting, itu tidak berkaitan dengan gangguan lainnya ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada diagnosa migrain dengan aura tipikal ya. Nah, jadi aura pada migrain itu ada 3 ya. Pertama aura visual, yaitu berupa katakan kita kelihatan cahaya ataupun hilangnya penglihatan ya, mata kabur ya. Kemudian ada aura sensoris. Jadi sebelum dia dapat serangan nyeri kepala migrain, pasti mengalami misalnya adanya kebas paruh wajahnya atau sampai ke lengannya ya. Itu aura sensoris. Kemudian ada aura bicara, speech ya. Katakanlah misalnya sebelum serangan migrain, pasien mengalami bicara celat, tapi itu tidak berlangsung melebihi 1 jam ya. Jadi dia 5 menit sampai 1 jam. Jadi apa yang dimaksud dengan aura pada migrain? Aura pada migrain yaitu suatu defisit neurologis yang sementara ya, reversibel, yang mendahului suatu serangan daripada migrain. Jadi sebelum ada serangan migrain dia mengalami kelihatan cahaya atau matanya tiba gelap atau skotoma ya, atau gembas wajahnya atau bicara pelo, tapi reversibel ya, kurang dari 1 jam. Kemudian setidaknya harus ada 2 serangan. Jadi kalau migrain tanpa aura tadi, setidaknya harus ada 5 serangan dengan durasi 4-7 jam. Jadi durasinya sama. Kemudian kriteria lainnya ya, nyeri kepalanya unilateral. Kemudian nyeri kepalanya berdenyut. Kemudian intensitasnya sedang sampai berat. Kemudian serta mual dan atau muntah, adanya fotofobia dan fonofobia, dan tidak ada kelemahan motorik. Ya, itulah kriteria daripada migrain ya, dengan aura tipikal. Sekarang masuk kita kepada familial hemiplegic migraine. Ini adalah salah satu klasifikasi migrain ya, yang memiliki patogenetik yang terganggu pada kromosom 1 dan 19. Kriterianya yaitu memenuhi kriteria migrain dengan aura tipikal. Jadi sama seperti aura tipikal, tapi ada auranya berupa hemiparese. Jadi sebelum pasien mengalami serangan nyeri kepala migrain, pasien mengalami
kelumpuhan anggota geraknya sebelah, tapi berlangsung kurang lebih 60 menit, ya, reversible dia. Kemudian ada jumpai adanya cerebral ataxia pada 20% kasus, onsetnya tiba-tiba, ya. Pada 60% pasien familial hemiplegic migraine ini memiliki simptom tipe basiler. Nah, sekarang masuk kita kepada sporadik hemiplegic migraine. Ini salah satu jenis daripada migrain juga. Kriterianya sama seperti familial hemiplegic migraine, tapi pada kasus ini tidak jumpai adanya riwayat keluarga, ya, dan normal CT scan serta EEG. Nah, ada lagi migrain tipe basiler, ya. Ini gejala dan tandanya yaitu yang berkaitan dengan gangguan pada fossa posterior, ya. Bagaimana kita ketahui bahwa secara neuroanatomi fossa posterior itu diisi oleh sebagian besar cerebellum dan batang otak. Jadi adanya gangguan tanda-tanda pada gangguan cerebellum dan batang otak. Berupa dysarthria, kemudian vertigo, ya, tinnitus dan deafness, ya, kehilangan pendengaran, kemudian diplopia, pandangan ganda, ataxia, bilateral paresthesia, dan gangguan kesadaran, ya. Dan ini memenuhi kriteria migrain tanpa aura. Ada retinal migrain. Kasus ini jarang, ya. Ini setidaknya harus ada dua serangan, ya. Ya, ada kilatan-kilatan cahaya atau skotoma. Ya, ini skotoma ini pandangannya gelap, ya, tapi terbatas, ya. Misalnya serupa terowongan dan blindness atau kebutaan. Dan ini mengenai satu mata unilateral, ya, setelah mengalami migrain dengan aura. Tetapi tidak berkaitan dengan gangguan lainnya. Artinya pada retinal migrain ini diperiksa secara oftalmologis, ya. Tidak ada gangguan pada mata, tapi pasien mengalami kebutaan, ya, atau gangguan penglihatan. Nah, sekarang complication of migraine. Yang termasuk kepada complication of migraine ini itu status migrainosus. Yaitu di mana nyeri kepalanya, nyeri serangan migrainnya ini berlangsung lebih daripada 72 jam. Nah, itulah dikatakan sebagai status migrainosus dan tidak ada berkaitan dengan gangguan lainnya. Kemudian yang termasuk complication of migraine yaitu persistent aura without infarction, ya, yaitu auranya mentap tanpa adanya infark. Kemudian ada migrainous infarction, migrain dengan infark, dan migrain trigger seizures. Berikut adalah episodic syndrome that may be associated with migraine. Jadi ada sindrom episodik yang mungkin berkaitan dengan migrain. Pertama adalah cyclical vomiting, ya. Cyclical vomiting ini biasa mengenai pada anak usia sekolah pada 2,5% kasus, ya. Pasien mengalami nausea atau mual dan muntah, ya, lebih dari 4 kali per jam, ya. Ini tidak ada gangguan gastrointestinal, ya. Jadi apabila diperiksa saluran cernanya tidak ada gangguan, tapi pasien mengalami mual dan muntah, itu mungkin adalah suatu bagian daripada migrain. Kemudian ada abdominal migrain. Ini mengenai 12% kasus usia sekolah. Itu pasien mengalami nyeri abdomen, anoreksia, mual dan muntah. Tetapi pada pemeriksaan, ya, saluran cerna, ya, gastrointestinal system tidak dijumpai kelainan. Itu juga mungkin adalah bagian daripada migrain. Kemudian ada benign paroxysmal vertigo, ya. Setidaknya harus ada 5 serangan vertigo berat. Kemudian ya, pulih, ya, beberapa menit sampai jam dan tidak ada defisit neurologis. Dan fungsi vestibularnya normal, EEG normal. Jadi pemeriksaan vestibular, ya, normal, tapi pasien mengalami vertigo. Itu mungkin adalah suatu bagian daripada migrain. Nah, sekarang masuk kita kepada faktor pencetus daripada serangan migrain akut, ya.
Dilaporkan dari 1.207 pasien migrain, ya, di mana 75,9% melaporkan ada faktor pencetusnya. Apa saja faktor pencetusnya? Di sebagian besar adalah stres, ya. Dilaporkan bahwa faktor stres itu sekitar 79,7% merupakan faktor pencetus daripada serangan migrain akut. Diikuti dengan faktor hormonal, ya, pada 65,1% wanita, ya. Kemudian faktor cuaca, ya, faktor ya telat makan, ya, kemudian gangguan tidur, ya, adanya parfum dan bau-bauan itu pada 43,7% kasus dan nyeri pada leher. Kemudian cahaya juga mempengaruhi, ya, sebagai faktor pencetus, yaitu pada 38,1% kasus. Alkohol pada 37,8% kasus. Merokok, ya, telat tidur, ya, panas, ya. Kemudian makanan pada 26,9% kasus, ya, ini merupakan pencetus. Kemudian olahraga, ya, ada juga 22,1% dan sexual activity pada 5,2% kasus. Jadi ada pun faktor pencetus makanan yang mencetuskan serangan migrain, faktor mayor yaitu dilaporkan adalah MSG, monosodium glutamat. Itu penyerap makanan, ya. Samping itu wine, vodka, bir, ya, cheese, keju, ya, coklat, yogurt, citrus fruit, buttermilk, ya, susu. Ada faktor minor yaitu kacang-kacangan, ya, makan gorengan, popcorn, ya, kemudian seafood, ya, pork, ya, daging babi juga, makanan terlalu asin atau terlalu manis juga bisa memicu, ya, atau mencetuskan serangan migrain. Masuk kita kepada nyeri kepala primer yang kedua, yaitu tension type headache. Ya. Tension type headache ini juga klasifikasinya banyak, ya. Ada namun secara garis besar dibagi atas infrequent episodic tension headache, kemudian frequent episodic tension type headache, chronic tension type headache, dan probable tension type headache. Yang infrequent episodic tension type headache ini bagi atas dua lagi, yaitu ada infrequent episodic tension type headache associated with pericranial tenderness. Jadi disertai nyeri tekan pada perikranial. Ya. Ada yang infrequent episodic tension type headache not associated with pericranial tenderness. Jadi tidak disertai adanya nyeri tekan pada perikranial. Begitu juga yang frequent episodic tension type headache dibagi atas, ya, associated with pericranial tenderness dan not associated with pericranial tenderness. Demikian juga yang chronic tension type headache bagi atas yang associated with pericranial tenderness dan not associated with pericranial tenderness, ya. Kemudian ada probable tension type headache. Ini ada yang probable infrequent episodic tension type headache, ada probable frequent episodic tension type headache, dan probable chronic tension type headache. Jadi ini untuk menegakkan ini nanti, ya, jenis-jenisnya, ya, bisa kamu baca sendiri. Namun kita secara besar nanti akan bahas secara umum, ya, bagaimana menegakkan suatu nyeri kepala tension type headache yang infrequent, frequent, dan chronic tension type headache. Nah, ini adalah kriteria daripada infrequent episodic tension type headache. Pertama, kriteria A-nya adalah setidaknya harus ada 10 episode, ya, yang terjadi kurang dari 1 hari per bulan atau kurang dari 12 hari per tahun. Jadi serangan nyeri kepalanya itu, ya, dalam setahun, ya, itu kurang dari 12 hari. Kemudian nyeri kepalanya durasinya berlangsung 30 menit sampai 7 hari. Kemudian nyeri kepalanya setidaknya harus ada 2, ya, karakteristik berikut ini, yaitu nyeri kepalanya harus bilateral. Jadi kebalikan daripada
nyeri kepala migrain tadi ya. Kalau migrain biasanya nyeri kepalanya ada unilateral, hanya sebelah kepala, tapi yang tension type headache nyeri kepalanya bilateral. Kemudian nyeri kepalanya karakteristiknya nyerinya seperti tertekan atau pressing ya, ataupun seperti terikat kepalanya. Kepala diikat ya. Tidak berdenyut ya, non pulsating quality. Berbeda dengan migrain. Migrain tadi nyeri kepalanya adalah berdenyut ya. Kemudian intensitas nyeri kepalanya pada tension type headache yaitu ringan sampai sedang dan tidak diperberat dengan aktivitas fisik rutin. Jadi kurang lebih kebalikan daripada nyeri kepala yang migrain. Kemudian tidak ada salah satu ini ya, nausea tidak ada ya, mual tidak ada, muntah tak ada ya. Tapi dapat jumpai salah satu fotofobia ataupun fonofobia. Dan kriteria E-nya ya tidak berkaitan dengan gangguan lainnya. Jadi meskipun sudah memenuhi kriteria A sampai D ini, tapi kalau yang E ini ternyata ada gangguan lainnya, maka batal ya. Diagnosa tension type headache. Kalau dia E ini ada berarti ada nyeri kepala yang sekunder. Nah, sekarang masuk kita kepada frequent episodic tension type headache. Ya. Kriterianya itu setidaknya harus ada 10 serangan atau episode yang terjadi 1 sampai 15 hari per bulan atau 180 hari per tahun, berlangsung lebih dari 3 bulan. Nah, jadi dia dalam 1 bulan ya jumlah hari nyeri kepalanya itu adalah 1 sampai 15 hari. Jadi sebulan itu separuh setengah bulan itu dia mengalami nyeri kepala ya 1 sampai 15 hari. Atau setahun sekitar 180 hari dan sudah berlangsung lebih dari 3 bulan. Kemudian nyeri kepalanya durasinya berlangsung 30 menit sampai 7 hari. Jadi yang membedakan adalah frekuensinya ya, frekuensi serangannya, keseringannya ya. Sedangkan yang kronik tension type headache ya, nyeri kepalanya ya 15 atau lebih ya hari, 15 hari atau lebih per bulan atau lebih atau sedemikian 180 hari per tahun dan telah berlangsung lebih daripada 3 bulan dan memenuhi kriteria B sampai D. Jadi yang membedakan infrequent, frequent dan chronic tension type headache adalah jumlah hari ya serangannya. Kemudian nyeri kepalanya durasinya adalah berlangsung berjam-jam ataupun terus-menerus. Ya. Berbeda dengan yang infrequent dan frequent, itu dia lebih singkat. Ya. Kemudian nyeri kepalanya setidaknya harus ada 2 karakteristik berikut ya sama ya, itu lokasi bilateral, nyeri kepala seperti tertekan atau terikat, ya tidak berdenyut, kemudian intensitasnya ringan sampai sedang, dan nyeri kepalanya tidak diperberat oleh aktivitas fisik rutin. Kemudian ya tidak ada satu fotofobia dan fonofobia dan nausea ataupun muntah ya. Dan tidak ada berkaitan dengan gangguan lainnya, itu kriteria E. Baik, beralih kita kepada nyeri kepala primer yang ketiga, yaitu trigeminal autonomic cephalalgia ya. Yang paling penting di sini adalah cluster headache ya. Nanti ini sebenarnya ada banyak ini jenis-jenisnya ini dan kriterianya, dan secara detail nanti bisa kamu baca sendiri ya. Namun kita akan membahas tentang nyeri kepala cluster headache ya. Cluster headache itu ada episode cluster headache, ada chronic cluster headache ya. Di samping itu ya ada paroxysmal hemicrania ya. Kemudian ada hemicrania continua ya. Dan probable trigeminal autonomic cephalalgia. Ini banyak kriterianya, nanti bisa secara detail pada rinci bisa kamu baca bagaimana kriterianya ya. Nah, kita masuk pada kriteria cluster headache. Jadi kriteria diagnosis cluster headache yaitu adalah pertama setidaknya ada 5 serangan yang memenuhi kriteria B sampai D. Ya.
yaitu nyeri kepalanya, kriteria B-nya yang berat atau sangat berat pada daerah unilateral ya, orbital. Ya. Supraorbital di atas mata atau daerah temporal ya. Nyerinya itu berlangsung 15 sampai 180 menit apabila tidak diobati. Nyeri kepalanya disertai dengan satu atau lebih gejala berikut. Pertama, adanya ipsilateral conjunctival injection, artinya matanya merah yang ipsilateral sebelah ya. Ataupun lakrimasi, karena matanya berair. Kemudian adanya ipsilateral nasal congestion. Jadi hidung merasa tersumbat atau rhinoro, malah air hidungnya terus mengalir ya, rhinoro. Kemudian adanya ipsilateral edema kelopak mata. Kemudian adanya ipsilateral ya, keringat di dahi dan wajah. Kemudian adanya miosis dan ptosis yang ipsilateral ya, sebelah. Karena adanya disertai gelisah dan agitasi ya. Nah, serangannya ya 1 sampai 2 atau 8 per hari ya. Dan tidak berkaitan dengan gangguan lainnya. Berikut ini adalah kriteria diagnostik daripada paroksimal hemikrania. Paroksimal hemikrania setidaknya ada 20 serangan yang memenuhi kriteria B sampai D. Apa itu kriterianya? Serangannya ya, nyeri kepala yang berat ya, unilateral, daerah orbital, daerah mata, sekitar mata atau di atas mata, supraorbital ataupun daerah temporal yang berlangsung 2 sampai 30 menit. Jadi pada paroksimal hemikrania ini durasinya lebih singkat ya dibanding dengan cluster headache. Namun gejalanya ya yang menyertai sama ya, yaitu setidaknya ada satu gejala berikut ini, adanya ipsilateral conjunctival injection atau lakrimasi ya, kemudian adanya ipsilateral congestion atau rhinoro, kemudian adanya ipsilateral edema kelopak mata ya, adanya ipsilateral wajah ya atau dahi berkeringat, adanya miosis dan ptosis yang ipsilateral ya, dan serangannya lebih dari 5 serangan per hari ya. Kemudian dapat dicegah dengan baik dengan pemberian dosis indometasin. Jadi pemberian obat dosis indometasin sangat respon ya terhadap paroksimal hemikrania ini. Dan kriteria F-nya tidak berkaitan dengan gangguan lainnya. Jadi kalau ada gangguan lainnya adalah sekunder headache. Nah, ini secara garis besar ya untuk membedakan nyeri kepala yang berasal dari sinus, cluster, tension headache atau migraine. Jadi pada gambar ini kita lihat bahwa kalau dari sinus dia juga bilateral, tapi dia persis di belakang daripada sinus. Ini kan sinus frontalis ya. Nah, ini ada sinus maxillaris, bilateral dia, persis di atasnya ya. Kalau dia cluster headache ya, nyerinya di sekitar mata, sekeliling mata, daerah orbital, supraorbital atau daerah temporal ya. Ada disertai dengan adanya conjunctival injection ya, mata merah atau lakrimasi ya, mata berair, ada nasal congestion ya, atau hidung merasa tersumbat atau rhinoro, ada ipsilateral miosis atau ptosis ya. Kemudian adanya facial ya, sweating ya atau forehead sweating, keringat ya, separuh. Kemudian ada tension headache, ini khas nyeri kepalanya ya seperti diikat ya, seperti terikat dirasakan atau seperti tertekan. Jadi bilateral dia. Sedangkan migrain ini adalah unilateral ya, katakanlah separuh daripada wajah ini ada ya, kiri saja atau kanan saja ya, disertai dengan adanya gejala-gejala klasik daripada kriteria diagnostik yang telah dijelaskan tadi. Nah, masuk kita kepada terapi migrain akut ya. Jadi untuk
pengobatan migrain ya, itu pada migrain akut ada terapi yang abortif, itu mengatasi nyeri pada saat serangan. Ada terapi abortif yang non spesifik, artinya pemberian obat pereda nyeri ya, tapi tidak spesifik untuk migrain. Ini bisa juga obat-obat ini diberikan untuk nyeri-nyeri organ tubuh lainnya ya. Itu bisa aspirin 500 sampai 1000 mg, aspirin 900 mg tambah metoclopramid 10 mg, ada naproxen sodium 750 sampai 1150 mg, kemudian ibuprofen 400 sampai 2400 mg, paracetamol 500 mg tambah aspirin 500 mg, kafein 130 mg ya. Itulah yang terapi abortif non spesifik. Kalau abortif yang spesifik ya, ini cara kerja obat ini yang spesifik ya, sesuai dengan patofisiologi mekanisme timbulnya nyeri kepala migrain. Jadi kalau udah tepat diagnosa migrain, diberikan obat golongan ini ya, yang abortif spesifik, maka nyeri kepalanya cespleng ya, tuntas. Nah, itu golongan triptan, dihidroergotamin dan ergotamin. Nah, jadi golongan yang obat migrain yang spesifik itu ada 3 titik tangkap cara kerjanya ya. Pertama, golongan alkaloid ini ya, ergot dan triptan di sini ya. Di mana pada migrain mekanismenya, patofisiologinya terjadi vasodilatasi. Ya. Sedangkan obat ergot dan triptan ini bersifat vasokonstriktri, ya, maka hilang nyeri kepalanya, meredakan nyeri kepala. Ya. Kemudian yang kedua, side of action-nya, tempat kerjanya yaitu menginhibisi daripada pelepasan daripada peptida. Bagaimana ketahui pada patofisiologi migrain dilepaskan peptida-peptida yang menyebabkan vasodilatasi. Jadi cara kerja yang kedua adalah menginhibisi pelepasan peptida sehingga tidak terjadi pelepasan peptida, maka tidak terjadi vasodilatasi. Maka reda nyeri kepalanya ya. Kemudian yang ketiga adalah menginhibisi daripada trigeminal neuron aktivasi ya. Di mana diketahui kita sebutkan tadi bahwa timbulnya nyeri kepala apabila teraktivasi daripada TGVS tadi, trigeminal-vascular system ya. Maka kerjanya di sini ya, inhibisi trigeminal neuron aktivasi. Nah, sekarang kita masuk pada ringkasan pengobatan migrain, serangan migrain akut. Itu golongan triptan atau serotonin 1B 1D reseptor agonis ya. Golongan triptan ini ya, itu semuanya ada termasuk secara evidence based medicine-nya ada level A. Ya, baik dia berupa nasal spray maupun pemberian subkutan ya. Ini level evidence of medicine-nya adalah A ya. Demikian juga yang oral. Demikian juga yang oral, yang triptan, naratriptan ya, level evidence of medicine-nya adalah A ya. Zolmitriptan juga. Kemudian antiemetik ini level evidence of medicine-nya adalah B ya, sedangkan metoclopramid juga B. Masuk kita kepada preventif migrain ya. Preventif migrain ini diberikan pada pasien-pasien yang kepala yang migrain yang kronis ya. Jadi untuk mencegah serangan nyeri kepala, maka pasien diberikan obat-obatan ini ya, golongan propranolol, timolol, biotifen, flunarizin, amitriptilin, bupropion dan bupropion ini menyebabkan kurangnya serangan daripada migrain ya, mencegah serangan. Apa indikasi pemberian profilaksis pada migrain? Yaitu apabila durasi migrain lebih dari 48 jam. Kemudian apabila pengobatan akut ya dengan obat-obat abortif ya gagal atau adanya kontraindikasi atau ada side effect daripada obat.
Kemudian apabila serangannya menyebabkan disabilitas yang parah ya, atau adanya aura yang memanjang, atau ada migraine infarction. Kemudian apabila serangannya lebih daripada 2 kali per minggu, ya, bahkan dengan pengobatan yang adekuat. Dan yang kelima, apabila pasien sendiri yang menginginkannya, ya, takut serangan migrainnya muncul. Jadi cara pemberian makan obat tadi ya, itu dimakan obat tersebut ya. Ada tak ada serangan, ada tak ada sakit kepala, dimakan selama kurang lebih 3 bulan sampai 6 bulan ya. Sekarang masuk kita kepada terapi kepada tension type headache, nyeri kepala tipe tegang ya. Jadi pemberian obat-obatan nyeri ya analgetik tidak boleh melebihi daripada 2 hari untuk menghindari indication overuse. Obat yang dapat diberikan yaitu aspirin ya, paracetamol, NSAID yang atau acetaminophen dengan atau tanpa kafein. Dan kadang-kadang diberikan sedasi ya, amitriptyline, doxepin, imipramine atau non sedating fluoxetine dan anti anxiety, benzodiazepin atau clorazepam, alprazolam. Non farmakologis untuk terapi tension headache pertama adalah menghindarkan faktor pencetusnya ya. Kemudian menghindarkan ya penggunaan analgetik, sedatif. Kemudian fisioterapi ya dengan masase dan manual terapi, kompres dan behavioral terapi. Kemudian ini adalah terapi daripada cluster headache. Pada saat serangan akut cluster headache itu terapinya ya level A ini evidence of medicine-nya oksigen 100%. Itu 15 liter per menit. Kemudian sumatriptan 6 mg, sumatriptan 20 mg ya. Kemudian zolmitriptan, kemudian zolmitriptan 10 mg. Preventif yaitu verapamil dan steroid. Sedangkan untuk paroxysmal migrania adalah indomethacin. Ini level A. Masuk kita kepada cranial arteritis. Ini nama lainnya adalah temporal arteritis atau giant cell arteritis ya. Ini adalah merupakan suatu ya vaskulitis ya, inflamasi yang sistemik yang penyebabnya tidak ketahui, yang terjadi pada umumnya pada usia tua ya, yang menyebabkan berbagai daripada komplikasi neurologik maupun oftalmologik. Ini adalah merupakan vaskulitis ya, artinya vaskulitis sistemik. Vaskulitis artinya peradangan pembuluh darah ya, yang umum pada dewasa dapat diklasifikasikan sebagai vaskulitis yang pembuluh darah besar, tapi dapat juga melibatkan yang pembuluh darah sedang dan kecil, terutama daerah arteri temporal superficial ya. Kemudian ini paling sering mengenai daripada ophthalmic, occipital dan vertebral posterior, ciliary dan proximal vertebral artery. Secara histologis ya, ditandai adanya transmural inflamasi pada tunika, intima, media dan adventitia yang mengenai arteri ya. Dan juga adanya patch inflammation oleh limfosit. Histologinya penyebab pastinya tidak diketahui ya, sampai sekarang belum jelas, dan juga adanya faktor genetik, faktor lingkungan maupun faktor autoimun. Hubungan yang erat antara giant cell arteritis dan polymyalgia rheumatica itu dilaporkan bahwa 50% pasien dengan giant cell arteritis memiliki underlying disease polymyalgia rheumatica. Dan adanya 15% individu dengan polymyalgia rheumatica itu berkembang menjadi giant cell arteritis ya. Yang bagaimana hubungan yang pasti ini masih belum diketahui bagaimana hubungan antara polymyalgia rheumatica dan giant cell arteritis ini.
Yaitu gambar klinisnya berupa yang sering dilaporkan nyeri kepala disertai adanya nyeri tekan pada kulit kepala. Ya. Kemudian adanya nyeri pada leher, bahu, ya, gelang bahu, dan adanya fatigue dan malaise, adanya demam, ada gangguan penglihatan ataupun nyeri pada dagu. Pemeriksaannya dengan pemeriksaan fisik, ya, blood test dengan pemeriksaan laju undam darah dan CRP, pasti dengan biopsi dan MRI rapid scan. Sekarang masuk kita kepada red flags atau tanda-tanda bahaya untuk nyeri kepala yang sekunder, ya. Jadi nyeri kepala sekunder tadi kita sebutkan di awal bahwa nyeri kepala yang disebabkan oleh adanya suatu underlying disease yang mendasarinya, ya. Jadi apabila jumpai tanda-tanda berikut ini, nyeri kepala, ya, sistemik, ya, systemic symptom including fever. Jadi adanya nyeri kepala disertai adanya gejala sistemik seperti demam, nyeri kepala dengan ada demam, itu harus diwaspadai. Itu termasuk kepada red flag. Ya. Kemudian adanya riwayat neoplasma, tumor. Jadi ada nyeri kepala, sedangkan pasien ada riwayat tumor di tubuhnya, misalnya ada tumor di paru atau tumor di saluran cerna dan sebagainya, itu waspadai, ya. Kenapa? Bisa saja mungkin tumor tadi bisa metastasis ke otak sehingga menimbulkan nyeri kepala. Kemudian ada nyeri kepala yang disertai adanya defisit neurologis. Misalnya nyeri kepala disertai dengan adanya penurunan kesadaran. Ini adalah suatu tanda bahaya, ya, harus waspadai. Atau nyeri kepala disertai adanya kelumpuhan anggota gerak sebelah, adanya hemiparese, juga harus waspadai, termasuk pada red flag. Ini adanya nyeri kepala yang datangnya tiba-tiba, onsetnya, atau nyeri kepala muncul setelah usia 65 tahun, kemudian adanya perubahan nyeri kepala pola dan nyeri kepalanya, ya. Kemudian adanya nyeri kepala dengan perubahan posisi, ya. Jadi misalnya posisi kepala kalau dia datar, kepalanya makin nyeri. Nah, kalau duduk berkurang nyerinya, ini harus waspadai. Mungkin ada suatu nyeri kepala karena peninggian tekanan interkranial. Kemudian ada nyeri kepala disertai adanya atau dicetuskan oleh bersin menimbulkan nyeri kepala, atau batuk membangkitkan nyeri kepala, ataupun olahraga membangkitkan nyeri kepala. Ini harus waspadai. Mungkin ini ada suatu nyeri kepala tekanan interkranial yang meninggi. Atau nyeri kepala dengan adanya papil edema. Ini juga adalah tanda-tanda peninggian tekanan interkranial. Kemudian adanya nyeri kepala yang progresif dengan gejala yang tidak jelas, ya. Kemudian ada nyeri kepala pada wanita hamil dan masa nifas. Ini harus waspadai. Kemudian nyeri kepala yang sangat disertai adanya gangguan-gangguan otonom. Kemudian ada nyeri kepala akibat trauma, ya, post traumatik. Ada nyeri kepala yang disertai dengan adanya gangguan imun sistem. Misalnya adanya HIV, kemudian adanya painkiller overuse, ya, penggunaan obat-obat penghilang nyeri yang berlebihan, ya. Oke, saya kira pas. Ini ROG saya pukul 15, ya. Ini aja saya sampaikan. Ada yang mau tanya sampai sini? Nggak ada? Belum ada? Kita sampai sini, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Selamat sore, Dok. Terima kasih, Dok.